Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bisa Servis Sendiri. Kali ini saya akan mereview sebuah SSD portable dari HP ya. Ini saya beli dari toko online dengan kapasitas yang saya beli adalah yang 250 GB. Dan kelengkapannya seperti ini, kita disertakan kantong untuk menyimpan SSD portable-nya. Dan ini bahannya ya segitulah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini ada dari produk HP Portable SSD dengan kode P500 dengan kapasitas 250 GB. Untuk bungkusnya atau boxnya seperti ini ya. Di sini ada hologram, stiker hologram dari HP, dan ini original ya teman-teman, karena ini saya beli dari toko resmi, toko online untuk HP, dari HP yang resmi ya. Untuk harga nanti saya tulis saja di deskripsi. Kemudian di kardusnya ini juga tertulis capability atau perangkat yang cocok dengan SSD ini ya, dan spesifikasi yang tertulis di sini juga ada. Misal menggunakan USB tipe 3.1 generasi 2 dan Type C juga. Oke, langsung aja kita buka untuk melihat bentuk fisik dari SSD portable dari HP dengan seri P500 ya. Oke, kita buka. Jadi saya ceritanya butuh alat ini untuk transfer file ya teman-teman, utamanya sih itu ya, untuk backup video-video saya yang belum sempat saya edit. Dan seperti ini untuk bentuk fisik SSD portable dari HP, SSD portable P500. Ukurannya mini ya teman-teman, kecil, untuk bentuknya pipih seperti tempe. Dan ini bahannya dari bahan alloy, pembungkusnya, covernya ya. Sini di bawahnya tertulis spesifikasinya, HP portable SSD P500 250 GB. Dan ini kita mendapatkan buku manual atau buku petunjuk dan beberapa syarat-syarat berlakunya garansi sebuah produk SSD ini ya. Kemudian untuk SSD yang 250 GB ini, untuk spesifikasi USB-nya adalah yang 3.2 generasi 2 dan Type C juga ya, dengan transfer data untuk pembacaan datanya 370 MB per second, untuk writing 200 MB per second. Nah, yang paling penting adalah sistem operasi dan ini ya teman-teman, warranty period. Untuk yang 250 GB ini tertulis 160 TBW ya, jadi intinya bakalan panjang lah atau lama. Misal kita untuk transfer data per hari ukuran minimal 2 GB, untuk saya yang untuk backup video ya pasti lebih lama. Tapi untuk lebih detailnya ada sebuah channel yang membahas tentang umur SSD ya, kalian bisa cari aja apa itu TBW. Ini yang saya tulis ketik ini, dan ini ditunjukin juga untuk cara pemasangan di beberapa perangkat ya. Dan kelengkapan lain yang disertakan, kita mendapatkan satu buah kabel USB 3.2 generasi 2 ya. Ada mendapatkan adapter USB Type C nya. Untuk adapternya seperti ini ya, kita sambungin aja ke USB nya di sini. Untuk kita penggunaannya nanti akan saya tunjukkan untuk pemasangannya ya. Dan seperti ini untuk cover SSD nya, ini bahannya alloy ya atau aluminium, dan beratnya ya maaf nggak ada timbangan, namun ini sangat ringan teman-teman. Dan untuk nyolokin ke SSD nya, pasang yang ujungnya Type C ini ya teman-teman, karena kalau kita pasang yang ada adapternya itu, kita colok ke perangkat komputer atau di Android, tidak akan kebaca. Dan ini adalah kantong penyimpanan SSD nya, ini saya coba masukin untuk menyimpan SSD beserta kabelnya ya. Kalau menurut saya ya kurang ya untuk melindungi SSD yang akan kita simpan, atau misalnya kita akan menyimpannya di tas yang berbaur dengan berbagai macam perangkat. Menurut saya kurang safety. Jadi di sini saya menggunakan tas SSD atau tas harddisk ya. Ini saya beli dari toko online. Kegunaannya untuk menyimpan SSD ini tentunya. Dan ini ya lebih bagus sih menurut saya. Jadi menurut saya lebih aman lah untuk menyimpan SSD saya ini, sehingga meminimalisir resiko tergencet atau tertekan oleh barang-barang lain ketika kita menyimpan di dalam box atau di dalam tas misalnya. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, sekarang langsung aja saya tunjukin untuk mengetes SSD ini. Yang pertama di smartphone saya ya. Ini di HP Samsung A52. Ini saya coba colokin ya, dan bisa terlihat di ujung kiri atas itu muncul lambang USB masuk ya teman-teman. Langsung aja kita scroll, kita klik penyimpanan USB ditambahkan ini, kemudian akan terhubung atau kita akan dibawa masuk ke dalam penyimpanan SSD-nya. Dan ini masih kosong untuk isi dari SSD-nya ya teman-teman. Kemudian untuk kapasitas realnya ini yang tertulis 233 ya, karena produk apapun itu pasti ada pembulatan ya. Seperti ini ukurannya teman-teman. Nah, di sini akan saya coba untuk transfer file atau copy file dari perangkat saya. Saya ambil dari penyimpanan internal di handphone saya, akan saya kopikan ke dalam SSD-nya. Saya ambil ukuran, saya ambil file ini ya, YouTube audio MP3 ini isinya sekitar 1,5 GB ya. Akan saya coba copy ke dalam SSD dan akan saya secara real time seberapa lama dan seberapa cepat untuk transfer atau copy datanya ya teman-teman. Langsung aja saya paste di sini. Maaf untuk berapa lamanya, kalian bisa melihat dari detik di video ini aja ya. Ya sekitar 1 menit lah teman-teman untuk ukuran data sebesar 1,5 GB. Dan setelah ini nanti saya akan coba copy file di dalam menggunakan laptop ya teman-teman, untuk mengetahui kecepatan transfer data dari penyimpanan yang ada di laptop saya ke dalam SSD. Oke teman-teman, ini sepertinya hampir selesai. Dan satu lagi untuk kecepatan transfer data itu juga nggak hanya dari spesifikasi SSD-nya itu sendiri ya. Tentu dari perangkat yang kita sambungkan, misal dari handphone atau laptop itu sendiri, misal dari prosesornya dan hardware lainnya. Jadi nggak serta-merta dari kualitas SSD-nya itu sendiri ya. Memang SSD itu lebih cepat ya teman-teman, namun faktor lain juga berpengaruh sih menurut saya gitu. Oke, ini sudah selesai dan datanya sudah tercopy semua, dan ini sudah saya cek semuanya ya teman-teman. Saya udah pernah transfer video macam-macam dan ketika saya buka filenya bagus, tidak ada cacat. Oke, langsung kita lepas dan akan saya coba untuk menggunakan laptop saya untuk memindahkan data dari salah satu file di dalam penyimpanan laptop ke SSD HP P500 kapasitas 250 GB ini. Oke, seperti ini langsung kebuka ya, dan di sini setelah beberapa bulan pemakaian ya teman-teman, ini ada beberapa file video saya yang belum sempat saya edit, dan dengan kapasitas penggunaan yang sudah saya pakai di sini sebesar 25,7 GB ya, masih ada kapasitas kosong 207 GB. Oke, akan saya copy file sebuah folder foto yang isinya dengan kapasitas 5,4 GB ya. Oke, kita coba kopikan ke SSD-nya. Seberapa lama akan selesai dan seberapa cepat SSD ini menyimpan file dari komputer. Oke teman-teman, seperti ini. Langsung aja klik paste, dan kalau dilihat ini lebih cepat ya teman-teman dibandingkan saat saya memindahkan file dari handphone saya tadi ke dalam SSD. Dan ini ukuran 5 GB atau 5,4 GB ya tepatnya. Dan ini terlihat lebih cepat. Mungkin spesifikasi dari laptopnya juga ya yang berpengaruh ke dalam kecepatan pemindahan data atau copy data dari perangkat laptop ini ke dalam SSD-nya. Untuk kecepatannya bisa dilihat dari detiknya ya teman-teman, atau detik di video. Di sini soalnya nggak ada keterangan ya. Namun ketika saya ukur menggunakan detik yang ada di video ini, lamanya sekitar 37 detik ya teman-teman. Jadi nggak ada 1 menit untuk mengcopy data atau file dengan ukuran 5,4 GB menggunakan laptop ini ke dalam SSD selama 37 detik. Dan semua filenya tercopy dengan baik ya. Ketika saya cek semuanya, file foto video yang saya copy ke dalam SSD ini bekerja atau dapat terbuka dan tidak ada rusak ataupun cacat. Baik teman-teman, mungkin itu aja review saya tentang SSD HP
P500 dengan kapasitas 250 GB yang sudah saya review. Semoga ada tambahan wawasan dan sharing ini semoga berguna untuk kalian yang mungkin sedang mencari SSD atau tempat penyimpanan portable. Baik, terima kasih sudah menonton. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.